Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Kepres tersebut juga dinyatakan, Ketua KPK sementara akan dijabat oleh Nawawi Pomolango. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, Jokowi menandatangani Kepres itu pada Jumat malam, 24 November setelah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sekembali dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Firly Bahuri diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski sudah diteken oleh Jokowi, Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak mengaku pihaknya hingga saat ini belum menerima salinan Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri dan pengangkatan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK. Meski demikian, ia menegaskan Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri sudah otomatis berlaku sejak ditandatangani oleh Presiden. Saat ini Firly tidak lagi punya kewenangan tugas dan kewajiban sebagai Ketua KPK seperti mengeluarkan keputusan tentang penanganan perkara. Namun bekas Kepala Polda Sumatera Selatan itu masih diizinkan jika tetap mau berkantor di gedung KPK. Karena beliau sudah secara hukum, beliau tidak punya kewenangan lagi, tentunya secara hukum karena beliau sudah diputus, ada keputusan Presiden memberhentikan sementara, berarti segala kewenangan-kewenangan yang ada beliau sebagai pimpinan itu berakhir sementara ini. Tidak hanya kehilangan jabatan sementara di Komisi Anti Rasuah, Firly juga dicekal berpergian ke luar negeri. Pencekalan Firly ini diajukan oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 24 November kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM seiring dengan penetapan Firly sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Di lain pihak, Firly Bahuri menolak dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3 ini memilih melawan dan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November. Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati dan sidang perdana akan digelar pada Senin 11 Desember nanti. Dalam permohonannya, Firly meminta hakim memerintahkan Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepaniteraan Pidana, telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengumumkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Rabu malam 22 November. Status tersangka disematkan kepada Firly setelah tim penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan memeriksa hampir 100 saksi. Sejumlah barang bukti turut disita oleh penyidik untuk mengungkap perkara ini. Salah satunya dokumen penukaran valuta asing senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.